Dok, mau tanya dok. Apa itu? Gue kan. Wadah, enggak perlu. Gue itu suka film-film biru nih. Oh, film-film biru. Itu kalau keseringan bahaya apa tidak dok? Iya. Atau bisa menjadi hypersex disorder namanya. Jadi kepengennya tuh parah banget. Makanya sekarang ada kayak begal payudara, lalu ada begal-begal yang lainnya yang berusaha fisik. Itu kan udah kelainan ya, udah disorder gitu. This is Dr. Frano speaking, mutatis mutandis. Oh tuh, udah nomor 9. Pasien masa baru 1. Kirain kagak ada OSP. Ternyata di klinik juga sepi. Kayak apa nih? Jangan orang banyak berobat ke media sosial kali. Beberapa hari ada ya Pak, media sosial ya? Awas lu, gue dokternya dong. Lu jangan kayak yang lagi viral, dokter 2,5 tahun jadi dokter. Itu kan salah gue. Tepuk tangan lagi dong. Iya, lo sini dulu dong. Sini dulu aja, duduk. Ini dokter mutan, ini kan di channel dokter mutan sekarang, ya kan? Studio baru, kerjasama sama Random Walk. Random tuh kan nggak jelas. Walk jalan. Berarti Random Walk Holy Balai. Sorry. Holy Balai. Holy Balai kalau jalannya nggak jelas. Katanya teman bapak itu ya. Jadi artis dia sekarang. Iya. Susah. Oh, Random Walk sekarang ya? Random Walk nih. Ini kerja Random Walk nih. Panas, nggak ada AC. Studionya jadi wow. Apa? Studionya wow. Jadi Wow banget. Wow. Waduh, Aldi Taher ya. Ini praktek kita kan udah buka 10 tahun ini. Iya. Ya, pasiennya baru berapa? Wih, baru. Baru 1 ya? Itu dok, iya Udah dok. 10 tahun tapi masih baru 1 ya? Iya, kita Ya. kan sama pasien kita selalu memberikan pelayanan terbaik. Oh, bisa. Dan ini pasien pelanggan tetap kita dok. Tetap ya? Tetep. Berarti dari 10 tahun cuma dia aja pasien Iya, kita? sakitnya itu juga dok. Iya. Hari terakhir datang dok. Ah, Datang ke saya. Terus? Dokter datang. Ah. Belum. Emang sakit apa? Oh, saya pusing sebelah kanan. terus? Saya kasih 200.000. Oh, terus? Hilang sebelah kanan, pindah sebelah kiri kan. Waduh. Iya. Saya kasih 200.000 dok. Bisa ya? 200.000 langsung hilang? Iya. Berarti dia burung kutilang ikan gabus. Apa tuh dok? Bila silaturahmi nggak hilang, pinjam dulu 200. Wah, aduh. Kayak pernah sering denger itu. Dok. Iya. TikTok ya? Iya. Receh ya? Ya udah, panggilin pasien. Maksudnya? Iya, panggil pasien. Tadi udah jalan dok. Sebentar, saya kejar ya. Oh, kejar ya? Masih di parkiran. Iya. Bentar ya. Lumayan itu. Ya. Berapa kan? Berapa Oh iya. gitu ya? Mesti gitu ya? Ya, gimana pasiennya? Ada keluhan apa? Ini suka gua nih. Dok, mau tanya dok. Apa itu? Gue kan. Wadah, enggak perlu. Gue itu suka film-film biru nih. Oh, film-film biru. Itu kalau keseringan bahaya apa tidak dok? Iya, film biru. Itu gambarnya apa ya film biru itu ya? Ya kadang ada wilu-wilu serong. Kan kuda-kudaan itu loh dok. Oh, kuda-kudaan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bilang bahaya atau enggak itu enggak semua orang kena dampaknya. Jadi ada yang berdampak, ada juga yang enggak. Tapi sebenarnya yang paling bahaya dari nonton film biru itu, film dewasa ya, itu adalah adiktifnya. Adiktifnya itu tuh bahaya sekali. Jadi sebenarnya ini gua kasih kesimpulan dulu nih. Jadi kalau lo nanti nonton film biru atau film dewasa, itu tuh sama kayak ibaratnya lo tuh ditransfer duit nih. Kan transfer duit kan enak ya? Enak dok. Bahagia. Iya. Awalnya sih coba dok. Mana ada ditransfer duit, coba. Ya, coba. Jadi kalau lo ditransfer duit, itu kan rasanya senang, bahagia. Terus rasa kepengen lagi. Nah, itu sebenarnya ada zat adiktif. Kalau lo lagi seneng terus dapat hadiah atau dapat apa-apa, itu ada satu hormon dan satu pergerakan di otak lo tuh yang wah, ini tuh menyenangkan sekali dan pengen lagi. Itu yang bekerja tuh paling banyak adalah hormon dopamin. Nama sistemnya adalah reward system atau mesolimbic system.
Jadi dia tuh selalu bekerja terus gitu. Nah, bentar gua lupa. Masih nyontek. Nah katanya supranormal stimulus. Oh ya. Nah, ketika lo nonton film dewasa, itu kondisi otak tuh namanya supranormal. Ya. kan gua takut salah, nanti gua dituntut. Ya. Jadi kalau lo nonton film dewasa, lo itu nama kondisinya itu supranormal apa tadi? Stimulus ya. Kalau lo suka nonton film dewasa, itu namanya adalah supranormal stimulus. Tahu supra dong, tahu ya? Tahu. Ya, Jupiter gitu-gitu. Nah, jadi kayak dopaminnya itu tuh terlalu banyak di sistem itu, di reward system itu tuh terlalu banyak. Nah, saking terlalu banyaknya, dia tuh bisa ngerusak organ. Dia bisa ngerusak otak kita. Jadi bahaya. Nah, dopamin ini kan sistemnya sama kayak morfin. Sama. Persis banget sama kayak morfin. Jadi pas dia tiba-tiba kena gitu tuh, jadi efeknya tuh sama dengan orang menggunakan morfin. Bahkan ada penelitiannya yang bilang kalau lo kena kebanyakan nonton film dewasa dan orang yang udah kena morfin tapi nonton film dewasanya udah kecanduan nih, terus otaknya disamain, itu kerusakan otaknya sama. Jadi sebahaya itu sebenarnya film. Berarti bahaya dok ya? Bahaya ya. Tapi kalau buat referensi gitu gimana dok? Nah, referensi itu kan bisa pakai buku, bisa ada bukunya loh itu. Oh, buku ya? Iya. Lihat itu berarti ya? Nggak boleh, karena kalau lihat itu kan pasti susah. Dan apalagi gini, kalau nonton film biru itu, film dewasa itu bisa mengurangi atau menambah nafsu seksual. Oh, pantesan dok, aku tiap hari ya kayaknya. Barang-barang itu berarti dok ya? Iya, tapi bisa mengurangi juga. Oh gitu. Bisa mengurangi. Jadi contoh nih, misalkan kalau seandainya kita lagi berhubungan, kita lagi nonton nih misalkan, Melit nonton. Terus begitu lagi nonton nih, wah bagus nih. Nah terus kita berhubungan nih sama pasangan. Rupanya kok pasangan kita nggak kayak Melit gitu. Akhirnya ketika berhubungan jadi nggak semangat. Oh iya, di luar ekspektasi dok ya? Di luar ekspektasi. Nah, yang tepat tinggi jadi dok, pas keras-kerasnya loh dok. Iya. Karena itu harus nyoba udah dapat sesuai kayak. Iya, begitu dicoba, wah laki-laki juga kan nggak enak, nggak enak. Tiba-tiba kan padahal tadi nontonnya Melit, tapi kok pas dilihat kok nggak ini. Akhirnya kita tidak puas, karena tidak puas akhirnya kita menonton lagi, dan akhirnya cokul sendiri gitu kan, jadi tidak maksimal gitu, hubungan seksualnya jadi tidak maksimal, atau bisa menjadi hypersex disorder namanya. Jadi kepengennya tuh parah banget. Makanya sekarang ada kayak begal payudara, lalu ada begal-begal yang lainnya yang berusaha fisik. Itu kan udah kelainan ya, udah disorder gitu. Jadi sudah tidak rasa pengen lagi, tapi malah udah tidak bisa mengontrol nafsunya. Itu kan berbahaya juga. Itu semuanya karena film-film gitu. Bentar gua ini lagi. Dok, tanya lagi. Ya, boleh silakan. Ya. Kadang tuh dok ya, kalau aku nonton film-film biru itu, Ya. ujung-ujungnya ke Solo, dok. Solois ya itu. Enak banget loh dok, serius. Ya, itu juga. Aduh, gua jadi pertanyaannya kayak, ya gitulah. Bener apa enggak? Bener, karena kan kalau kata orang ya, tapi kata orang, kalau saya kan nggak pernah. Itu katanya kalau kita menyaksikan terus tanpa itu apa istilahnya itu? Tanpa gue takut Solois tadi. Gue takut dolar kuning ini. Kan kita baru program 1 udah dolar kuning kan nggak lucu. Solois tadi itu seperti makan nasi nggak pakai piring. Maksudnya nggak pakai lauk maksudnya. Hambar rasanya gitu. Nggak hambar aja gitu rasanya, kata orang sih kayak gitu. Tapi sebenarnya itu yang berbahaya. Jadinya rangsangan seksualnya jadi sudah tidak maksimal lagi. Jadi berbahaya sekali sebenarnya film-film kayak gitu. Dan itu tadi bisa menciptakan adiktif. Banyak sekali kasus yang didapatnya adalah ketika dia berhubungan dengan istrinya, lalu kemudian dia nggak puas, lalu dia nonton lagi, padahal baru selesai hubungan nih, nonton lagi dan dia ngelakuin lagi. Jadi dia nggak bisa 2 ronde nih sama istrinya. Gitu, bahaya juga. Dan itu nggak cuman pada laki-laki ya, perempuan juga ya, karena perempuan sekarang udah mulai banyak nih, angka mencokul sendiri itu udah mulai banyak
di di kalangan wanita. Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya laki-laki dan perempuan itu gitu. Berarti aku gue itu dok ya, kelainan dok ya. Kenapa? Kenapa sampean kenapa? Yang kali nonton gitu kok enak ya? Iya. Jadi itu enak. Gitu. Waduh, itu berbahaya. Tiap hari loh dok. Wah, masih ada jujur sekali. Iya, karena memang begini ya, praktik saya ini kan memang bikin orang jadi jujur ya. Memang sih enak ya, tapi itu semu kan. Kayak itu kayak ilusi dia. Ilusi itu tuh ilusi aja. Jadi dia cuman ada terjadi di dalam otak aja. Dan itu sifatnya adiktif sekali, berbahaya sekali. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa kontrol, bisa keterusan. Kalau udah keterusan itu susah. Kan kayak nafsu dan lain sebagainya itu bisa berbahaya sekali. Dok boleh nggak? Silakan. Kasih tips dong dok. Gue kan udah keterusan nih dok. Ya. Caranya pengen berhenti itu gue harus ngapain dok ya? Ya. Jadi begini ya. Mas siapa tadi namanya? Memet. Memet. Enggak. Jadi begini ya Mas Mehmet ya. Nih ya, caranya adalah kawin Mas. Itu caranya yang paling oke. Loh, saya sudah kawin ya dok. Ya. Punya istri. Ya, jadi itu kan berhubungan itu kan mesti ada komunikasi. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau bisa ya nonton bareng lah. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya ya agak dicari referensi-referensi yang oke supaya bisa berkomunikasi sehingga enak gitu. Itu mungkin bisa mengganti pelan-pelan karena ekspektasinya kan udah terlalu tinggi. Karena kan sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut lagi, industri-industri di film biru itu kan sebenarnya tidak seperti normalnya. Tidak seperti normalnya. Makanya ekspektasi kita tuh kadang-kadang kayak kok nggak kayak di film gitu. Jadi karena kan kita tahu kan itu kan produksi ya. Itu kan produksi, ada setting-settingnya di dalamnya. Udah pastilah ada settingnya. Nggak mungkin ada laki-laki yang bisa tahan sampai 2 jam tuh kan nggak mungkin. Makanya dok, benar berarti dok. Iya. Gue kan nonton itu kok di film kok lama banget ya? Iya, kok bisa lama? Gue coba dok ya. Iya. 5 menit udah keluar. Nah itu. 10 menit udah keluar, tapi sampai 1 jam. Iya itu, karena kan itu settingan dia. Jadi begitu pas udah mau cut dulu. Begitu mau lagi cut dulu gitu. Jadi memang agak bahaya juga sebenarnya. Jadi pas kita nonton, wah aku mau kayak gini nih. Tapi begitu pas prakteknya nggak kayak gitu. Jadinya jadi hyper expectation kan. Jadi bahaya banget buat saling berhubungan dengan. Tapi di situ gue agak bangga sedikit dong. Kenapa begitu? Waktu nonton di film itu, loh kok punya dia kok lemes ya? Iya, sedangkan udah berkali-kali ya? iya. Lah, punya gue tuh bisa keras terus. Bisa keras terus. Iya. Mungkin yang sampai nonton tuh mungkin dari Indonesia kali ya. Kan Indonesia kayak gitu. Aduh, kok saya tahu ya? Ya, tapi begitulah. Tapi yang kita lihat kayak gitu. Nah, ini juga ada nih. Kalau seandainya saking dia adiktifnya seperti tadi tuh. Jadi saking kita adiktifnya itu tuh bisa merusak otak sehingga bisa mengurangi rasa sensitivitas. Jadi sensitif dia. Jadi kalau udah terlalu banyak nonton kayak gitu, dipegang-pegang udah nggak mau, ditiup-tiup juga nggak mau. Jadi itu bahaya sampai ke sana. Atau jadi hipersensitivitas. Bahkan cuman diliatin aja udah bisa naik sendiri dia. Padahal baru diliatin doang, tapi bisa naik sendiri. Nah itu agak berbahaya juga. Nah lalu yang ketiga adalah karena kalau bicara tentang reward system tadi, itu kan dia banyaknya akan bermuara di otak bagian depan atau prefrontal cortex. Nah, jadi bagian depan itu adalah organ-organ yang mengatur tentang kesadaran dan daya nalar. Jadi biasanya orang-orang yang suka menonton film biru ini, itu daya nalarnya agak sedikit berkurang dia. Jadi otaknya itu gampang banget buat ditipu. Biasanya gitu. Coba. Siapa tadi namanya tadi? Tadi gua manggil dia apa harusnya? Aseng. Perawat. Mantri gua. Coba panggil pasien gua. Ini kita hari ini mau ngetes. Kita mau tahu nih kira-kira dia suka nonton film biru atau enggak, karena biasanya orang nonton film biru itu daya nalarnya itu kurang sehingga otaknya tuh gampang banget buat ditipu. Coba Pak Mantri bawa pasien gua. Pasiennya bawa. Pasiennya bawa. Aduh. Gimik mulu ya Mantri ya. Matinya gimik terus. Waduh.
Waduh. Kita mesti memberikan pelayanan maksimal kepada Siap, siap. Mau daftarin? Apa lagi dok? Ya, siap. Jadi klinik saya, silakan duduk, silakan duduk. Jadi begitu. Jadi enggak dong, saya hari ini mau ngetes aja. Saya mau ngetes. Saya hari ini mau melakukan penelitian. Saya mau tahu biasanya kan kalau orang yang suka nonton film biru itu daya nalarnya jadi menurun. Jadi otak itu gampang banget buat ditipu. Oh nggak suka lo tuh? Gue suka apa tuh? Nggak suka film-film biru? Nah, tes dulu. Merah suka. Jadi kita tes mungkin nggak kalau otaknya tuh gampang banget buat gua tipu. Kita coba ya. Kita coba. Jadi hari ini gua akan Apa dok? mau nyoba apakah otak sampean itu bisa aku tipu. Nyoba aja. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Karena ini nggak ada trik sulapnya. Walaupun kita menggunakan kartu remi tapi nggak ada trik sulap yang involve. Jadi kalau ini aku letakin 5 buah kartu, ada Queen hati, 4 hati, As hati, 8 wajik, sama 9 kritik. Nah ada satu kartu yang memang aku siapin agak beda sedikit nih. Jadi gua akan udah nyiapin satu kartu yang dari 5 kartu ini yang kira-kira beda. Nah tugasnya Mas siapa tadi namanya? Joni ya, sorry tadi. Joni. Tugasnya Mas John adalah untuk pilih satu kartu yang menurut Mas John itu agak berbeda dari yang lainnya. Dan ini tuh tidak menggunakan trik sulap sama sekali ya, karena gue nggak nyentuh kartunya. Kita nggak kenal kan? Nggak gitu dong. Emang sampean pikir aku Dede Darko? Waduh. Oke, silakan. Tunjuk aja, terus kemudian bawa ke bawah. Boleh dipikir bentar ya? Boleh. Mau yang ini boleh, mau yang itu, mau yang ini, atau mau yang ini, bebas terserah yang mana aja. Berhubung saya pengen punya istri 4 dok. Waduh. Sepertinya nih ya, kalau istri 8 nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Istri 9 nggak mungkin? Nggak mungkin. Kalau 1 udah punya? Ya. Kayaknya di angka 4 deh. 4 ya. 4 ini kita taruh di sini biar semua yang ada di sini tahu. Tapi percaya nggak kalau kartu 4 ini adalah kartu yang memang pengen gua bilang beda sendiri. Karena semua kartunya itu sebenarnya gua letakin warna merah. Kecuali satu kartu. Emang? Coba dibuka. Ini merah. Coba. Oh iya benar juga. Nggak, maksudnya baliknya dong. Baliknya biru. Gitu dia. Jadi problemnya dari situ. Kok bisa? Ya begitu. Caranya gimana dok? Enggak, kan bingung ya? Iya, bingung. Karena seperti yang gue bilang tadi tuh orang yang suka nonton film biru tuh daya nalarnya memang agak rendah. Jadi jangan-jangan sampean. Enggak juga. Enggak juga ya? Juga. Karena ini ada queen-nya nih loh. Oh. Banyak queen. Thank you. Udah tolong mantri. Cabut. Udah, beres. Udah ya, udah aman ya pasien gue ya? Udah banyak ya pasien gue ya? Udah dong, aman. Udah, terus? Pasien udah selesai semua. Selesai semua? Kita sebentar lagi klinik mau tutup. Mau tutup ya. Berarti gue bisa lanjutin kelas bintang. Kelas bintang dong. Kelas bintang. Ya bener. Ini kelas bintang lo lihat Ini tuh. baru lama dong. Baru banget ini. Tuh, lihat tuh. Wah bener nih dok. Iya kan, bener kan? Iya. Ada Pisces. Iya. Ah bintang saya nih Pisces nih. Kalau gua Taurus. Oh Iya. gitu ya. Kelas Taurus. Kalau saya Saturnus dok. Enggak, itu bukan bintang. Oh bukan ya? Itu planet. Oh bukan ya? Iya. Saya grup musik Scorpio. Beda dong. Beda ya. Iya. Kita kok nggak di-cut-in ya? Di closing. Sutradaranya nggak nge-cut. Ya, ini jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi.